Ya. Nanti kita bertemu sama, contoh kita akan bertanya Henok, ya kita ketemu Henok nanti. Kita bertemu dengan Henok, kita tanyakan bagaimana cara berhubungan dengan Allah sehingga dia diangkat. Elia, semua nabi kita akan ketemu di dalam dunia yang baru sampai selama-lamanya. Kita tidak ada mendapatkan sakit, tidak ada ratapan tangis, kita berhidup dan bersuka cita. Tidak ada lagi. Iya. Jadi semua sudah jelas ya. Jadi nanti yang dalam gua itu saja, yang mereka yang dalam gua, yang percaya orang dalam gua itu yang kasihan ya. Makanya saya tadi pertama saya mau khotbah itu saya nangis karena saya minta sama Tuhan, tolonglah orang-orang yang sama mereka, karena saya juga takut. Takutnya bukan saya, mereka yang belum saya selamatkan. Saya berdoa supaya mereka semua diselamatkan. Tugas berat dari kita jadi. Okay. Pak Bombom, saya bisa tanya lagi satu terakhir Pak Bombom. Boleh. Ya, tunggu dulu ya, itu di Yohanes. Yohanes berapa? Yohanes. Tunggu Pak Bombom, saya buka konkordansi dulu. Apa katanya? Bentar. Ya, dukung baik. Tanya ini apa ya? Itulah. Pemarasan. Oh, pemarasan tuh. Oh. Ya, Mami Duka tuh. Daun pangit adalah ini, sayur pangit. Oh. Dari kampung itu kah? Ya, enak itu. Pak Bombom ini. Apa itu? Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 8. Pemerasan apa itu Pak Bombong? Pemerasan itu buku baik. Bagaimana? Yohanes 16 ya. Ayat 7 sampai 9. Oh ya. Iya, di situ saya baca ya Pak Bombom ya. Ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dosa itu kalau kalau saya baca di situ bahasa Inggrisnya, dosa itu di situ singular Pak Bombom. Single. Satu dosa. Terus koma kebenaran dan penghakiman. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi maksudnya kalau yang saya tangkap ini, tapi bisa juga dikoreksi kalau memang saya salah, maksudnya itu akan dosa karena mereka tidak percaya kepada aku. Jadi satu-satunya dosa di situ yang menjadi dosa itu adalah karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya. Begitu maksudnya. Atau pertanyaannya? Iya, itu pertanyaan saya. Maksudnya akan dosa. Jadi maksudnya itu bukan masalah dosa perbuatannya mereka, tetapi dosa karena mereka tidak percaya kepada pemberitaan kabar baik tentang Yesus Kristus Tuhan, begitu. Coba Ibu baca Markus 3 ayat 9. Markus 3 ayat 9. Markus 3 ayat 29. Ya. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Itu sudah, Bu? Iya. Maksudnya itu, jadi maksudnya berulang kali menolak, begitu ya? Bukan. Menghujat. Kalau yang menghujat Roh Kudus itu bukan orang sekarang menghujat Roh Kudus, bukan. Menghujat Roh Kudus itu begini, Bu. Ini anak-anak Kristen sekarang salah paham ya. Yesus kan sudah datang ke dalam dunia. Sesuai dalam Matius 9 ayat 11 dan 12. Yesus katakan, aku datang ke dalam dunia untuk mencari orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Untuk itu orang yang sakit itu orang yang belum mengenal Yesus. Contoh si para Abdul. Mereka itu kan belum mengenal Yesus. Mereka menghujat itu bukan menghujat. Yang menghujat itu
Kalau dia memang belum bertobat, tidak bertobat, dan tidak bertobat, itu menghujat. Dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan sampai dia mati, itu berarti dia menghujat Roh Kudus. Karena Yesus sudah datang ke dalam dunia sebagai Sang Juru Selamat. Kalau menghujat bukannya maksudnya orang bilang, oh Yesus begini, itu bukan hujat. Menghujat, siapa tahu kalau besok dia memang dipakai Tuhan, dia tiba-tiba, dia memuji Tuhan, dia bertobat. Menghujat itu orang yang tidak pernah mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dia di luar Kristus. Itu maksudnya menghujat Roh Kudus. Berarti dia tidak mau mengikuti Yesus. Itu orang yang menghujat. Maksudnya bahasanya itu. Jadi kalau kita bilang contoh sekarang Yahya Waloni, dia dari Kristen, terus dia ke Muslim, terus dia bertobat lagi, dia masuk ke Kristen, jadi selamatkan. Tapi kalau dia masuk Kristen itu dia pergi lagi seperti yang kemarin meninggal itu. Nah itu Ibrani 6 ayat 1 dan sampai 5 berlaku buat kita. Contoh ya, hati-hati ya orang Kristen sekarang, dia masuk mualaf, dia pergi tinggalkan Yesus, terus dia kembali lagi jadi Kristen, bertobat, dibaptis lagi dalam Roma 6 ayat 3 sampai 5, terus Kisah Para Rasul 2 ayat 38, ya toh? Setelah itu dia sudah jadi Kristen, dia keluar lagi, selesai game off ya, selesai. Seperti Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat Yohanes 6 ayat 8. Iya, sudah tadi. Yohanes 8 ayat 6. Nah, Yohanes 8 ayat 6 itu Yesus katakan sama perempuan. Ya kan di situ kan Yesus kan ada tunduk ke tanah. Terus setelah itu kan bilang, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Ingat ya, kalau anak Tuhan sudah bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Berarti kalau Anda berbuat dosa, itulah menghujat Roh Kudus, Anda menyalibkan Yesus 2 kali. Oke? Iya. Amin. Amin. Makasih Pak Apalagi? Bumbung. Iya, saya sudah mengerti. Ibu penginjil mantap sekali. Oke, selamat malam WM. Makan. WM. Gila. WM. Ha saja. Pak Pembuat panggil ha. Ha. Halo. Halo. Ha. Halo. Anybody home? Halo. Ya. Bumbung, saya turun ya Pak Bumbung ya. Anjingku ribut sekali nih. Salam Pak Penggugat, salam Pak Bumbung. Salam. Langsung. Ada Suruh buka mic-nya Pak Penggugat. itu lagi ngomong. Halo ya, Pak Bumbung, begini Pak. Pertanyaan saya itu Pak Bumbung, kalau nanti ada pengangkatan itu kan ada firman Tuhan yang mengatakan bila ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan, Pak Bumbung ya. Ayatnya mana? Enggak ada, saya pernah baca tuh katanya 1 diangkat, kalau ada 2 orang, 1 diangkat, 1 tinggal, begitu Pak Bumbung. Itu Ya, saya pernah baca, apa benar nggak gitu Pak Bumbung? Ya kasih ayatnya. Aduh, saya lupa Pak Bumbung di Injil mana itu, tapi di Wahyu apa di mana? Jadi kalau pada saat pengangkatan yang misalnya kita lagi ada berdua, entah suami istri atau dengan siapapun, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Rapture. Iya, rapture pada saat pengangkatan Pak Bumbung. Ya kalau yang percaya Yesus. Iya, tapi kalau yang ditinggalkan itu kan nanti juga mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus masa penganiayaan ya Pak Bumbung. Ya makanya ayatnya mana, kasih saya supaya kita jelaskan. Saya lupa Pak Bumbung. Bagaimana Bapak bertanya berarti tidak kasih ayat? Saya mau jelaskan gimana sama Bapak. Enggak, saya lupa. Itu sudah lah Pak Bumbung. Yang kedua itu Heskiel tadi
soal Hezkiel tadi Pak Bom ada itu bisa saya tanggapin itu Pak Bom. Silakan. Itu maksudnya Bapak Hai ini tadi apa namanya, bila ada 2-3 orang di ladang, nanti yang umpama 2 diangkat 1 tinggal. Itu maksudnya itu kan yang tadi pagi Pak Bom membahas. Yang umpama 3 anak Tuhan, 2 yang sungguh-sungguh percaya dan satu orang ini semuanya anak Tuhan. Satu ini enggak sungguh-sungguh gitu. Jadi yang sungguh ini diangkat, yang satu ditinggal, dia nanti masuk ke dalam masa antikris gitu. Jadi itu maksudnya Pak. Jadi 2 orang dalam rumah, 1 diangkat dan 1 tinggal di bumi. Yang diangkat ini anak yang sungguh-sungguh percaya Yesus. Yang 1 ini yang ya mungkin setengah-setengah gitu. Jadi dia nanti masuk ke dalam masa antikris gitu. Ya silakan Pak Bom, mungkin gitu aja dari saya. Iya betul. Dan dia nanti kalau dia benar-benar bersungguh-sungguh sebagai saksi Kristus pada saat penganiayaan, dia akan menerima mahkota sama seperti kita yang diangkat. Begitu saya pernah. Iya betul. Kalau dia Sabar. Siapa yang bilang? Kalau dia Siapa yang bilang? Hah? Siapa yang bilang? Yang bilang siapa? Pendeta. Apa namanya? Pendeta kah firman Tuhan? Itu dari pendeta juga Pak Bom. Ya, mana ayatnya? Saya nggak mau dengar pendeta, saya mau dengar firman Tuhan. Oh enggak, ayatnya Iya. enggak ada Pak Bom, ayatnya enggak ada, tapi yang ditinggalkan itu nanti akan benar-benar menjadi saksi dan dia akhirnya dibunuh oleh antikris itu Pak Bom, karena dia bersaksi tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada saat dia Saya ditinggal nggak di percaya. Saya nggak masa percaya orang. penganiayaan. bukan bersaksi Pak, bukan bersaksi. Maksudnya dia di situ masuk ke dalam zaman antikris. Apakah dia bertahan nanti? Ya, apakah dia bisa bertahan nanti di situ di di saat zaman antikris dan dia tidak tidak menyangkal Yesus? Nah nanti di situ baru dia diangkat. Iya Pak, tapi kan itu Di situ. suatu kesaksian. Pokoknya intinya nanti dia itu masuk di kalau dapat mahkota saya tuh nggak pernah dengar, cuma yang saya ini selama ini dia akan masuk ke zaman antikris. Di zaman antikris nanti itu kan udah nggak ada Roh Kudus ya. Cuma di situ anak yang ditinggal di situ, anak Tuhan yang masuk zaman antikris itu ibaratnya diuji apa dia bertahan dan menyangkal Yesus selama zaman antikris itu. Kalau dia bertahan sampai bersudahan, baru dia maksudnya dia diangkat. Ini ya. Ini ya. Iya Pak, kayaknya Pak yang saya itu Pak pakai baca itu juga saya Ini ya. bacanya. Iya Pak. Ini ya. Nah terus Entah, di mana tulis antikris? bukan antikris di masa penganiayaan itu Pak setelah pengangkatan. Ya mana ayatnya? Itu maksudnya perumpamaan. Oh gitu, mungkin saya yang ini Pak, mungkin saya yang mungkin Ini bacanya. kan bukan Pak, mungkin apa? Itu Ini ya. Kalau nggak tahu ayatnya, tanya sama orang yang di live chat. Ya, mantap. Di sini kan judulnya kan sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka zaman Nuh, air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyelamatkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang dan seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan.
Ini bukan untuk antikris, Pak. Ini tentang beginilah berjaga-jaga ini. Ini kan tidak ada sesuatu sebelum akhir datang. Jadi maksudnya akan datang seperti pada waktu dunia dihabiskan pada waktu zaman Nabi Nuh. Jadi kalau pada waktu itu ada orang di ladang dan seorang akan yang dibawa, ya kan? Kalau orang dua ladang ini orang yang macam pada waktu zaman Nabi Nuh begitu, Pak. Paham ya? Jadi kalau ada orang yang percaya, yang tidak percaya tinggalkan yang tadi saya sudah jelaskan. Itu bukan antikris. Sama mana antikris ini? Nggak ada antikris ini loh. Iya, Saya jelaskan ini maksudnya dunia ini jadi begini. Seperti pada waktu zaman Adam kan, Adam, Nabi Nuh. Itu kan ada orang yang tidak percaya, ya toh? Nanti keturunan Kain itu. Nah, nanti Nabi Nuh, anak-anaknya, mereka kasih tante, kan ada tantenya. Tante ikut kami dong, percaya. Dia nggak percaya, nggak mungkin. Masa Bahtera di atas gunung ada yang mau banjir? Nah, mereka nggak percaya. Nah, di ladang maksudnya gitu. Mereka nggak percaya, udah mampus. Yang masuk ke dalam Bahtera yang selamat. Apa ya? Oke Pak, iya siapa? Bukan antikris, nggak ada antikris. Nggak tahu? Oh, iya. Kalau ada orang mau bahas antikris, ayo mari. Beda-beda, itu bukan tuh antikris. Oke, iya tuh. Itu pertama Pak, umum. Maaf kalau saya salah. Yang kedua, soal itu di Heskiel tadi itu Pak Bom soal apa? Ada pohon yang daunnya tidak pernah gugur dan buahnya setiap bulan. Itu kan ada hubungannya dengan di Wahyu ya Pak Bom. Kan di Wahyu juga ada seperti itu ya Pak Bom. Iya. Itu sudah di Yerusalem baru. Iya. Terus yang saya tanya itu daun untuk ngobatin itu yang diobatin apa Pak Bom? Maaf Pak, kalau agak konyol pertanyaan itu. Itu maksudnya daun obat tapi tidak perlu. Nanti kan ada orang salah tafsir, bilang nanti ada sakit maka daun itu jadi obat. Bukan. gitu. Oke, contoh buah-buahannya kan nanti dimakan bukan manusia yang makan, itu binatang-binatang yang makan seperti bijian. Seperti dalam kejadian waktu penciptaan dunia kan, kejadian 2 kan, sebelum manusia jatuh dalam dosa kan binatang makan biji-bijian. Sehingga makan buah-buahan, tuh. Sehingga nggak makan domba. Maksudnya itu seperti zaman Adam dulu Pak ya. Iya, jadi jangan Alkitab ditafsir dengan otak kita, nggak boleh Pak, berdosa. Iya, saya dari tadi mikirin juga itu Pak, kira-kira apa Jangan yang kita baca letterlet aja, minta dukungan ayat yang lain. Karena kalau ada hamba Tuhan yang tafsir, ya itu urusan dia. Saya takut saya. Alas. Oke Pak ya. Kita baca letterlet saja. Kalau saya nggak bisa jawab ya, saya bilang tunggu, kasih waktu. Soalnya Alkitab itu kalau ada yang mengajarkan, kan dikatakan kan, segala tulisan yang diilhamkan memang bermanfaat untuk kita mengajar. Tapi dipergunakan yang baik, jangan kita masalah tafsir. Kalau ada yang main tafsir, itu urusan dia. Saya nggak mau tafsir kayak dia. Nanti urusan dan Tuhan ya. Betul Pak. Alas aku. Ya, itu aja Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, silakan yang lain. Saya langsung minta mohon turun ya Pak ya. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Pak Hadi mana nih? Pak Hadi mana namanya Koha? Di Jakarta? Iya, Jakarta Pak. Oke, yang mau bergabung silakan ya. Siapa tahu Mbak Yuni mau tanya surga Kristen bagaimana atau surgamu penuh bidadari atau Pak Timothy mana ya Pak Timothy? Katanya mau masuk Pak Timothy. Oke. Pak Bom, boleh saya bicara? Boleh. Boleh. Jadi Pak Bom, saya setuju dengan sama pemikirannya teologisnya dengan Pak Bom yang saya pelajari ya. Kita itu disebutnya dogma premilenial ya. Jadi ketika ada yang begini Pak Bom, saya nggak Pak Bom menurut pendapat Pak Bom gimana? Jadi ketika bunyi sangkakala di 1 Tesalonika 4:15-17 yang dibangkitkan itu orang yang mati dalam Kristus. Itu katanya mati dalam Kristus dengan mati dalam Yesus berbeda. Kalau mati dalam Yesus itu artinya seperti yang disalib itu yang hanya mengenal Yesus selamat gitu doang. Itu tidak dibangkitkan. Tapi yang mati dalam Kristus seperti kita ini, orang-orang Kristen yang sudah mengikuti Yesus. Istilahnya orang yang sudah nantinya mendapat mahkota. Itu benar gak Pak Bom? Terus dalam setelah itu kita diangkat, tubuh kita dirubah memakai tubuh kemuliaan, pesta anak domba di awan-awan 7 tahun, dan orang yang mati dibangkitkan.
ikut pesta, nanti kita turun ke bumi itu seperti dianalogikan seperti Superman. Karena kita memakai tubuh kemuliaan yang tidak lagi bisa mati. Maka dianalogikan seperti Superman. Ada yang menganalogikan gitu, Pak. Jadi ketika kita turun seperti Superman, kita melawan antikris, nabi palsu, dan orang-orang muslim, dan orang-orang yang memakai tanda itu yang sudah kena tanda. Tanda itu dia seperti kuasa iblis. Jadi dianalogikan seperti mereka itu Iron Man. Begitu, Pak. Ada yang menganalogikan begitu. Jadi karena sudah dikuasai oleh iblis. Karena dianalogikan. Hah? Nggak boleh. Dianalogikan begitu, Pak. Jangan ikut. Enggak dianalogikan begitu kayak seperti Superman dan nggak boleh. Nggak analogi mungkin ya supaya menarik kali mungkin ceritanya begitu, Pak. Biarkan aja pendeta analogi, biarin aja. Jangan, Pak. Iya, lawan Iron Man karena manusia yang karena tanda iblis itu nanti lama-lama sudah dikuasai iblis. Nanti kayak jin tomang Terus dalam gua. Orang Kristen sudah tidak ada di bumi, yang tertinggal orang-orang Kristen yang masih hidup dalam dosa, yang bukan Kristen sungguh-sungguh. Dan nanti yang di Wahyu yang diceritain orang-orang banyak itu menurut pendapatnya saya itu orang-orang Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen yang tidak sungguh-sungguh, dan Islam yang bertobat, Pak, yang mati dipenggal. Itu benar nggak, Pak? Itu aja, saya belajar aja. Karena banyak kebingungan di eskatologi ini. Dan ketika masuk 1000 tahun itu, orang-orang Kristen ikut memerintah, yang kita itu dengan orang-orang yang mati dalam Kristus, yang diperintah itu orang-orang yang hidup, yang lepas dari antikris 7 tahun masih hidup. Nah, nanti ketika masuk 1000 tahun, karena Tuhan Yesus memerintah langsung, di situ semua menjadi baik, benar. Makanya karena mungkin itu akhirnya iblis dilepaskan untuk menguji orang-orang itu apakah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus atau karena terpaksa, karena Tuhan Yesus yang memerintah. Itu artinya. Ternyata manusia yang hidup, yang tidak mati zaman antikris itu, di 1000 tahun itu, mereka ternyata tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Mereka memberontak karena bujukan iblis yang dilepaskan di zaman 1000 tahun itu, gitu, Pak. Setelah itu dimusnahkan dari api yang turun dari langit kan di Wahyu. Terus Tuhan Yesus menciptakan bumi dan langit baru. Disitulah manusia hidup, tapi bukan di sorga, karena manusia makhluk jasmani. Jadi hidup di bumi baru. Itulah kekal, tidak ada air mata, gitu. Begitu, Pak, penafsiran, pengertian saya belajar, Pak. Benar nggak? Saya mau belajar aja pendapat Pak Bambang gitu. Enggak, lucu-lucu aja, Pak Em. Tunggu. Mantap tuh, Pak Seno aja, silakan Pak Seno aja. Kenapa Pak Seno? Saya mau nanya Pak Bambang. Suaranya jauh, Pak, saya nggak dengar, Pak. Kayak Bapak bicara jauh sekali. Sekarang gimana sekarang? Halo. Bapak bicara dengan mic atau gimana ya? Saya pakai mic. Pakai ini, headset. Ya sudah, silakan. Ya, coba Pak Bambang, saya mau tanya ini, Yohanes 15 ayat 7. Bapak Muslim? Saya Kristen, Pak. Yohanes 15 ayat 7. Nah, kenapa, Pak? Yohanes 15 ayat 7 kenapa? Ya, kalau aku tinggal dalam kamu dan firmanku tinggal dalam kamu itu, kenapa, Pak? Iya. Ya. Maksudnya tinggal di dalam aku itu apa? Menurut Bapak apa? Kalau saya tinggal di dalam Kristus. Nah, itu Bapak sudah tahu. Baru tanya. Entah apa saja, ya saya baca ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ya. Kira-kira ada penjelasan yang lain dari Pak Bambang? Ya, Bapak kan sudah tahu. Kan tanpa
Bapak Yesus kan Bapak tidak selamat. Kalau anak Tuhan kan semua kan akan diberikan dalam nama Yesus. Maka Yesus katakan, ikutlah firman-Nya, lakukanlah firman-Nya, mintalah apa saja. Ya jelas akan diberikan kekekalan karena Yesus tidak pernah menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk. Bukan minta kekayaan ya, bukan minta kekayaan. Terima kasih Pak Bonggo. Iya. Oke. Silakan yang lain. Pak Weleh. Pastor, shalom. Salam Pak. Nah, banyak takut masuk ya. Padahal ini judulnya bagus sekali, mereka bisa bertanya. Iya. Mereka lebih asik untuk membahas Yesus di channel Islam, Pak. Coba ini saya kasih contoh ini yang sedang live ini, Pak. Si Muhammad Ali. Itu saya sudah share itu. Nah, mereka ini narasi yang mereka sedang ini perlu juga saya sampaikan. Ya. Ini belum ada. Itu di private chat. Oh, private chat. Saya kira di ini ya. Di WA ya? Oh, jangan. Kan maksudnya di aduh orang ini, saya tantang kau kah macam-macam Ali. Macam-macam Ali, kau kesini. Orang-orang yang kantor tolong kasih tau dia, bilang kamu tantang dia. Mulut besar saja kadrun ini. Aneh-aneh aja lu. Nah, dimatikan aja nanti suaranya, Pak. Iya. Ya, jadi ini ya? narasi yang mereka sedang bangun ini sudah, karena kan kita juga sedang meluruskan pemahaman mereka kan, kita terus-terusan meluruskan pemahaman. Ya. Nah, sekarang narasi yang sedang mereka bangun itu adalah mereka tidak mau terima bahwa Yesus itu disalibkan. Nah, narasi minggu lalu mereka mengatakan tidak mungkin Tuhan membiarkan Yesus itu dipermalukan. Nah, tidak karena nabi-nabi tidak mungkinlah Tuhan mempermalukan nabi-nabi. Itu pandangan mereka. Itu makanya mereka sangat bertahan dengan teori penyerupaan. Nah, sekarang mereka meneruskan narasi itu dengan membandingkan ketelanjangan Adam ketika dia berbuat dosa dan ketelanjangan Yesus di atas kayu salib. Dan ini berhubungan dengan penyebutan kata kitona. Ya, itu makanya juga saya berharap kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kita memang perlu belajar ya, termasuk ada kata-kata yang khusus ya, misalnya penggunaan kata kitona itu, dan itu sudah dibahas berkali-kali oleh teolog kita ya. Ketika Yesus dikatakan itu telanjang, ketika bajunya dilucuti, bukan berarti dia semua bajunya semua lepas ya, karena dia kan dipakaikan jubah, yang diambil itu jubahnya, jadi masih ada pakaian masih ada pakaian keduanya kira-kira gitu. Tetapi di dalam pandangannya orang manajem Ali, mereka mencoba mengatakan, oh tidak, kitona itu lihatlah di dalam perjanjian lama, kitona itu adalah semacam garmen yang dipakaikan oleh Tuhan kepada Adam, dan itu berhubungan dengan untuk menutupi kemaluannya Adam. Nah, itu mereka mencoba untuk membangun narasi itu. Nah, karena selama ini juga kita mengasih tahu bahwa kitona itu adalah semacam jubah kedua lah, artinya jubah yang dipakaikan kepada Yesus, bukan jubah bagian dalam ya. Nah, itu yang saya bilang pertama, memang ini untuk mengingatkan kita sekali lagi, kepada kita orang-orang Kristen juga, untuk belajar lebih keras lagi untuk bisa menjawab dan meluruskan orang-orang ini. Nah, perhatikan apa yang mereka lakukan. Mereka sibuk untuk mengurusi tentang kekristenan, sibuk mengurusi tentang apa yang ada di dalam Alkitab. Nah, tetapi ketika kita nanti
ya, mengembalikan, menyadarkan mereka untuk membahas tentang kebenaran ini dalam tanda kutip ya, kebenaran Al-Quran mereka, kebenaran hadis-hadis mereka, kebenaran tentang tafsir-tafsir mereka ngamuk-ngamuk. Mereka ngancam-ngancam melapor. Bahkan kemarin saya diancam-ancam itu Pak, diancam dibunuh saya Pak, di apa sih Ustadz Unggul Sudrajat. Nah ini yang mereka lakukan, ini yang mereka lakukan. Nah itu yang saya pikir sangat disayangkan, memang orang-orang ini sangat disayangkan ya. Tetapi tidak apa-apalah, mungkin saya hanya melihat positifnya juga ya. Dengan cara mereka seperti ini sebetulnya mereka juga semakin mempermudah pekerjaan kita untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyatakan kebenaran dengan memberikan penjelasan yang tepat, akurat, tepat sasaran. Kita menunjukkan bahwa Islam ini lain sendiri memang. Islam ini tidak seperti klaim mereka yang mengatakan bahwa mereka masuk di dalam rumpun agama samawi. Karena secara teologis juga perilaku nabinya Muhammad itu jauh 180 derajat berbeda dari perilaku nabi-nabi sebelumnya. Juga teologisnya 180 derajat berbeda dengan teologi para nabi sebelumnya. Dan saya sudah buktikan itu di dalam beberapa video saya sebelumnya. Jadi ya, terima kasih kepada para polemikus-polemikus muslim itu, karena ini juga mempermudah pekerjaan kami ya, untuk bisa memperlihatkan ada kontras yang sangat luar biasa antara pengajaran Tuhan yang diyakini oleh orang Yahudi dan orang Kristen dengan Tuhan yang diyakini oleh orang Islam. Jadi sekali lagi silakan aja teruskan ya. Saya sudah bosan juga menegur orang ini, tetapi karena mereka nggak dan bukan hanya saya pikir banyak lah orang-orang Kristen sudah menegur mereka kan, udahlah nggak usah kalian urus-urus kekristenan. Harusnya kalau kalian mau tahu ya kalian tanya kami, jangan kalian ajari orang Kristen gitu ya tentang kitabnya. Ya, orang gila. Orang gila Pak, orang gila. Tapi karena mereka terus-terus begitu ya sudah nggak apa-apa. Ini juga saya pikir ini juga kesempatan kita kan untuk terus membongkar hal seperti ini di muka publik ya. Contoh ya, seperti yang kita lakukan kemarin, bagaimana misalnya perilaku Muhammad ketika dia berhadapan dengan para pengkritiknya ya, dihabisi coy, dihabisi gitu. Nah, bagaimana Muhammad misalnya ketika berhadapan dengan menantu, ya kan, mantan menantu lah ya kan. Bagaimana Muhammad berhadapan dengan anak kecil, anak bocil, anak kecil gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, itu kan sumber mereka kan, itu kan sumber mereka. Ya. Itu makanya saya bilang, oke, ya sudah, nggak apa-apa lah. Kalian teruskan kerjaan kalian. Kami hanya fokus pada kisah-kisah yang menurut tafsir kalian, gitu. Kita pun tidak lari-lari dari situ. Kita akan mencoba menghargai tafsirnya mereka, sumber-sumber klasik mereka. Nah, nggak apa-apa, ya. Nah, dan ini yang terjadi. Biarlah. Ya ini sudah akhir zaman saya pikir, dan ini yang saya pikirkan. Ini perenungan saya terakhir ini juga. Kita ini harus berlomba. Kita harus sebisa mungkin untuk mengungkap semua kebenaran ini di muka publik. Karena dengan cara demikian, kiamat juga semakin dekat. Benar. Dan kita semakin cepat kembali kepada inilah, ke surga lah. Saya rindu sekali ketemu. Saya rindu sekali kembali ke surga. Kenapa? Oh, Yerusalem. Yerusalem baru ya kan. Nah, tetapi syaratnya apa? Syaratnya dibilang Tuhan Yesus dibilang ya, kalau semua ini Injil tersampaikan ke seluruh dunia katanya. Kan itu syaratnya itu. Jadi memang ini kita harus berlomba semuanya. Kita harus berlomba, dan kita semua para YouTuber lah minimal ya. Selain kita membongkar hal ini di muka publik juga, misalnya pengajaran Muhammad ini ya, yang sudah jelas sangat berbeda dan lain sendiri, kita juga perlu belajar tentang firman Tuhan supaya kita juga bisa memberi jawab kepada orang-orang ini. Itu dulu lah Pak Bombob. Itu tadi saya kasih contoh mengenai perilaku. Saya kira mau kasih hadis. Nggak usah lah. Jangan di sini. Oke, selamat malam deh. Selamat malam deh.
Ya, salam Pak Bom Bom. Aku boleh bertanya nggak Pak Bom Bom? Boleh, pertama teman-teman lain bisa jawab. Saya sementara makan ini. Silakan. Oh, Itu dua raja-raja 6 ayat 29 Pak Bom Bom. Ada apa? Mengenai masak anak apa? Dua raja-raja 6 ayat 29. Ini apa ya? Dua raja-raja 6 ayat 9. Saya lagi makan jadi nggak bisa pegang laptop. Ayat 29. Dua raja-raja 6 ayat 29. Ya. Kenapa ayat ini? Kata Ibu Yuni, ibunya memasak anaknya apa Bom Bom? Lagi lip sama Aditya dia masalah ayat itu. Ya, suruh masak otaknya saja. Goblok. Ini contoh ya, ini mohon maaf saya potong ini dari Pak Bom Bom. Ini adalah salah satu contoh kita bisa melihat kontras bedanya cara orang Kristen membaca sebuah kitab suci dengan Muslim membaca kitab suci, gitu ya. Karena kenapa? Muslim mencoba untuk membawa cara pikir dia untuk membaca Alkitab ketika dia samakan dengan cara membaca Al-Quran. Nah, kita sudah tahu bahwa naturnya Al-Quran dalam Alkitab itu kan sangat berbeda ya. Nah, naturnya Al-Quran itu kan diwahyukan kepada satu orang. Itu semua dipercaya semua kata-katanya Allah. Nah, sekalipun kita tidak percaya bahwa Allah pernah ada ya. Gitu. Nah, jadi bahkan Muhammad juga kita nggak percaya pernah ada gitu loh. Nah, jadi mereka meyakini itu setiap ayat-ayat itu adalah perkataan Allah. Itu pula yang mereka bawa-bawa. Cara seperti itu ketika mereka membaca Alkitab, cara seperti itu mereka bawa-bawa. Ya, jadi itu yang terjadi ketika mereka baca 2 Raja-Raja 6 ayat 29 itu. Mereka ngambil bulat-bulat satu ayat itu. Lihatlah itu Tuhan memerintahkan untuk memasak anak-anaknya. Ya, sejak kapan? Mana ada Tuhan menyuruh untuk memasak anak-anak di situ? Itu kan kisah orang. Itu kan ada konteksnya. Kan tinggal dibaca itu konteksnya itu mulai dari ayat berapa itu? Mulai dari ayat 24 sampai ayat 33. Itu nggak banyak itu ayatnya itu. Iya kan? Itu kisah tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Itu ada kisah itu, bukannya Tuhan menyuruh orang untuk memasak anaknya. Nah, itu yang saya bilang ya. Itu yang saya bilang. Iya, orang ini memang kacau luar biasa. Jangan bawa-bawa budaya Al-Quran ketika membaca Alkitab. Jauh berbeda. Ya, jauh sangat berbeda memang. Nah, itu yang saya harapkan kepada Ibu Yuni ataupun misalnya si Aditya misalnya, janganlah ya. Karena memang ya ketika kalian membaca Al-Quran ketika Anda menggunakan otak kalian dengan membaca Al-Quran seperti itu, ya nggak apa-apa. Itu kan memang harus demikian. Kalian harus dipaksa untuk memahami Al-Quran itu diturunkan verbatim ya, kalimat per kalimat dari Allah SWT, ayat-ayatnya itu gitu. Tapi Alkitab tidak demikian. Alkitab itu ada konteksnya ya. Alkitab itu ada konteksnya. Nah, ini yang kadang-kadang memang kasihan juga kita sama mereka. Ya, kasihan juga sama mereka. Saya hanya memandang mereka ini sebetulnya ya. Saya kalau misalnya saya live stream misalnya, saya biasanya menikmati ketika ada Muslim menuliskan komentar-komentar mereka, karena dari situ juga kita semakin tahu cara berpikir orang ini. Dan saya jatuh hati juga, maksudnya jatuh juga belas kasihan saya kepada orang-orang ini. Artinya saya melihat, aduh kasihan sekali ya orang ini ya. Hanya untuk memahami satu konteks pun ini susah ya bagi mereka ya. Nah, ini memang tugasnya kita juga untuk
ya kita jelaskanlah sebisa mungkin itunya. Ya, itu saja lagi Pak Bombom. Ya, kadron itu mau cepat kilat, mau makan tidak mau bekerja, ya, contoh begitu. Orang malas toh, mau makan tidak mau bekerja, membaca firman, comot satu ayat, tidak mau baca selanjutnya, dari awal tidak mau lihat judulnya, ya udah pakai otaknya sendiri, karena yang namanya kadrun. Jadi Pak, coba Bapak baca ayat kembali dari ayat 24 itu sampai 30, coba Bapak baca. Itu bisa jelas Pak. Jadi nggak ada masalah Pak. Sudah Pak? Wah. Pak De. Oke. Pak Haji Kesimbiring, silakan. Ya, shalom. Selamat malam semuanya. Ya, ikut Pak memantau Scott, ya. Pak Scott, Bu Yuni ada salam-salam buat Pak Scott itu, katanya dia rindu tuh. Itu juga update. Cece, ada yang ngefans sama gua. Ayo Bu Yuni naik. Silakan lanjut Pak Jeki, sorry. Oh, oke. Bombom, Siap. Pak Bombom mancing-mancing saya kayak gini lah jadinya. Langsung Gak apa-apa. Kan lagi makan ikan mujair. Ya. Mujair. Ikan Petrus. Kata Pali darah. Oke. Ya, menarik sebenarnya tadi ya pembahasan Pak Bombom tentang akhir zaman ya, tentang setan itu bagaimana 1000 tahun. Itu menurut saya banyak anak Kristen yang juga belum memahami ya secara penuh, karena ini sebenarnya pembahasan di dalam PA ya, atau pendalaman Alkitab. Jadi ya eskatologi. Jadi memang jarang sekali untuk dikotbahkan gitu. Kadang ini diseminarkan atau dalam pendalaman Alkitab. Nah, tetapi itu diberikan secara gratis, saya rasa itu adalah hal yang sangat luar biasa. Sehingga anak-anak Tuhan yang lain yang di live chat atau yang di room, kita mendapatkan pengenalan yang baru ya. Nah, jadi pada saat kita memang bicara eskatologi, ini tidak bisa sembarangan. Ini harus betul-betul mengerti tentang penafsiran. Saya waktu juga di seminari, ada satu bapak, saya lupa namanya siapa ya. Jadi pembahasan dia tentang akhir zaman, perkembangan akhir zaman, tentang bulan-bulan Yahudi, ya, tentang perkembangan 666, itu bagus sekali. Ya, artinya dia memang menguasai tentang teknologi dan perkembangan zaman menuju kepada era-era tertentu. Ya. Nah, tetapi ketika memang dia masuk kepada penafsiran kitab Wahyu, itu sembarangan. Untung aja dia tidak buka tanya jawab. Kalau dia buka ruang tanya jawab, itu saya yakin selesai. Karena memang saya lihat memang latar belakangnya juga bukan seorang yang lulus dari seminari. Nah, makanya kalau kita belajar sungguh-sungguh, kita pasti ketemu jawabannya, pasti. Gitu. Yeah. Nah, tapi kalau teman-teman yang sebelah misalnya, itu betul-betul, ya kalau dibilang eskatologi ya jelas tidak ada. Nah, hanya saja konsep tentang how to, bagaimana nanti yang akan terjadi itu, sebenarnya ya itu tidak ada penjelasan yang lengkap sesuai dengan Alkitab. Bagaimana nanti kedatangan tentang nabi yang terakhir misalnya. Mereka meyakini bahwa nabi mereka atau Nabi Muhammad dalam hal ini, mereka yang meyakini itu adalah nabi akhir zaman. Misalnya, saya ambil contoh skop kecil saja. Nanti mungkin teman-teman boleh merespon. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir zaman. Dan tidak ada lagi nabi setelah itu. Nah, tetapi yang lucunya, nanti Nabi Isa itu akan datang. Iya, jadi Nabi Isa itu akan datang untuk mematahkan salib dan membunuh babi. Nah, pertanyaannya siapa yang menjadi nabi akhir zaman gitu loh.
Nah, kan itu menjadi sebuah pertanyaan. Hanya untuk mematahkan salib atau kemudian membunuh babi, Nabi Isa itu datang lagi gitu. Jadi sampai sekarang Nabi Isa ini masih hidup di sorga, luar biasa loh. Jadi nanti akan datang gitu. Mungkin teman-teman ada yang namanya kalau padam loh. Ya mungkin itu saja yang menjadi pertanyaan saya ya tentang konsep teman-teman sebelah itu seperti apa dan apa fungsinya Nabi Isa itu nanti datang untuk mematahkan salib dan membunuh babi. Kesimpulan saya hanya berarti yang akhir zaman itu adalah Nabi Isa, begitu. Itu kesimpulan sementara kalau teman-teman Saya mau Muslim kasih ada yang tantangan ini buat channel Paskot dengan channelnya Pak JK sendiri. Berani nggak ikut tantangan saya? Paskot dan Pak JK. Berani nggak? Tantangan apa itu Pak? Kalau ada tolong bilang sama yang kadrun, tolong bahas Alkitab, bilang bencong aja sama mereka. Berani nggak bilang bencong? Berani nggak bilang mereka bencong? Janganlah, itu nanti ambiar Pak. kan pakai celak. Tadi malam saya pakai celak loh, tadi pagi. Kena kumis lagi. Berarti Pak Bom sudah ini ikut sunnah Rasul itu Pak. Itu ada pahalanya itu Pak. Itulah. Itu. Tinggal cium batu aja Pak, biar nanti dosa-dosa Pak Bom terkurangi Pak. Channel siapa Pak yang mau dipanggil bencong? Pak Bom nih nggak sunnah Rasul. Channel siapa Pak? Malam Jumat nih. Maksudnya saya mau beri tantangan sama channel Kristen. Tolong bilang Yahudi loh pahalanya. Membunuh 1000 Yahudi itu sunnah Rasul. Gila loh. Itu gila itu ajaran gila itu. Jangan lupa mandi junub ya. Jangan lupa mandi junub. Channel siapa Pak yang mau dipanggil bencong? Itu ya tadi. Merah Mali. Iya, Maya Mali. Tolong panggil lo, bilang bencong. Sini dong. Saya minta link yang nggak dikasih. Pada ngoceh aja tuh bertiga tuh. Ada si Dondita nama Mana Mali sama satu lagi siapa tuh? Orang gila bertiga ngumpul. Enggak. Coba Pak. Gini juga Pak, gini juga. Sorry saya potong. Segila-gilanya mereka itu loh Pak, tetapi ada juga yang percaya dan mau mendengarkan orang itu. Saya juga satu sisi ya, ini dari sisi marketing lah ya, saya melihatnya. Dari sisi marketing, Menachem Ali itu tahu betul bagaimana dia meninabobokan pendengarnya dengan cara dia ngomong, dengan cara dia menyampaikan juga. Ini yang saya pikir, wah ini orang kalau dibiarkan bahaya juga. Memang ini juga harus kita perhatikan juga cara-cara seperti ini. Jangan sampai kebablasan juga gitu loh. Dan kita tidak boleh sepele itu. Menachem Ali itu memang penipu Pak. Dia itu memang penipu. Benar, tetapi dia lihai gitu loh. Lihai. Iya. Dan sayangnya teman-teman Muslim itu tidak pernah mau mencoba untuk mengkonfirmasi kebenaran ya. Itu yang sangat disayangkan gitu. Jadi mana ijazahnya, mana dia pernah menjadi pendeta. Yang terakhir kan disangkali, saya nggak pernah mengatakan saya Kristen. Wah itu saya ada tuh debatnya dengan pendeta Manurung. Dia bilang apa yang harus saya ketahui supaya saya kembali kepada Kristen katanya. Itu ada itu. Jadi memang dia pintar bersilat lidah orang ini. Gitu loh. Ada semua saya tuh. Dia berani nggak dia ke Papua ketemu saya? Dia berani nggak dia ke Papua ketemu saya? Beraninya dia ngoceh sendiri Pak. Pak Bom suruh diam. Dia ngoceh sendiri. Dia berani Pak, tapi di backup 1000 FPI. Tapi menurut saya nggak usah heran Pak. Saya pernah baca Profesor Jenius dari 8 percaya belah bulan Pak. Enggak kita. Benar Profesor Jenius dari 8 percaya belah bulan Pak. Direktur 8 itu percaya kalau buminya datar dan bulan Iya. Iya, percaya. Maka saya pernah bicara sama Muslim Pak. Saya bilang, saya juga bisa belah bulan. Nih, sekarang bulan purnama, bulan penuh ya, entar berapa hari bulan sabit. Nah, itu saya belah tuh. Gitu. Saya pernah ngeledekin begitu Pak.
Saya bingung makanya. Terus kalau teologi mereka tentang akhir zaman itu mereka terpengaruh mungkin cerita Sun Gokong Pak, karena ada siluman babinya. Karena waktu nanti kan katanya kan Isa turun membunuh babi, berarti kan yang bisa bunuh babi hanya Isa, berarti ada siluman babi. Siluman babi setahu saya di cerita Sun Gokong dan Kerasakti itu yang sakti siluman babi. Makanya harus juga ya, saya juga harus Isa betul juga ini. Harus Isa yang membunuh, karena kalau babi Baru biasa sadar saya. Baru sadar. Bisa difilmkan juga ini berarti. Iya. Kalau kita ya, kalau orang-orang kalau babi biasa kita kasih aja orang kafir kan dipanggang, dibunuh, dimakan kan habis ya. Ini harus Isa, berarti itu kan ada siluman babi. Siluman babi ada cerita Sun Gokong yang sakti Mandraguna, makanya harus Isa. Gitu Pak. Oh, no. Itu berhubungan. Saya setuju betul Pak, saya setuju. Iya Pak, ada siluman babi berarti artinya. Shalom, Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Ya, Pak Lidara. Nabimu siapa? Dulu, saya mau buat Pak Lidara nih. Pak Lidara, yang saya tunggu-tunggu nggak nongol-nongol. 3 jam saya nunggu. Luar biasa dikerjain saya. apa? Tadi siang nggak nongol. Oh, saya mau masuk penuh. Terus saya juga pas mau masuk dibilang rapat, kan saya di kantor tadi. Lagi di kerjaan. Waduh, Gitu. gimana? Saya lihat aja, saya ngikutin ada Pak King David, ada Pak calon tuh mau masuk cuman 6 ntar giliran gua masuk yang punya room yang turun kayak Aditya. Jadi gini Pak Scott sama Pak Jeki, kita liatin. Justru sebenarnya mereka sudah kepanasan dengan kita, ya Pak. Jadi itu hanya cara-cara mereka untuk menutupi kemaluannya. Jadi saya punya konten aja dibahas. Alidara emang punya kemaluan. Ya mungkin walaupun kecil kan masih ya. Nggak bisa. Yang nempel di punggung Pak ya? Pak. Iya. Ya? Iya makanya. Jadi Biar kelihatan besar Pak. Biar kelihatan besar Pak, dicukur Pak. iya. Soalnya mereka nyebut-nyebut saya Pak Scott, Pak Bombom. Jadi mereka udah gerah sendiri. Ya coba kita lihat ya. Nih biar tahu nih ketika sedang saling saling mengadukan nasib mereka, ya, bahwa kita orang Kristen ini menista mereka. Mereka kan begitu, kalau tidak bisa melawan, mereka langsung jurusnya menista. Kita dengerin. Coba Bom coba share screen. Mana? Ya gitu. Sebentar. Mana? Mana Pak? Pak Lidara? Hai, ada nih aja. Oh hilang. Ya udah lanjut dulu. Itu Pak, mau ngambil di gudang dulu mungkin dia Pak. Ada aja Pak Lidara. Aduh. Tapi Tinggal mungkin di gudang Pak. saya tuh kasihan sama si Yuni, Ibu Yuni. Kasihan. Kenapa itu Pak? Dia minta penjelasan tentang masalah menyusui pria dewasa.
Kalau dia tanya sama orang Kristen, ya pasti mungkin nggak mendapat jawaban yang sempurna. Tapi dia nanyanya sama orang Muslim saja juga tidak dapat jawaban. Saya dengar videonya itu. Iya, kasihan kali dia. Sebagai seorang wanita, begitu dilecehkan oleh ayatnya sendiri. Suruh memberi susui. Pertanyaan saya, katanya dilarang zina. Nah, begitu dia membuka susunya dan dilihat yang belum jadi mahram, itu kan sudah zina itu. Nah, gimana ceritanya bisa menjadi tidak zina? Untuk mencapai supaya tidak berzina, harus berzina dulu. Nah, itu suatu soalan itu, Pak Bom, suatu soalan itu. Karena ada hadisnya, Pak. Nggak apa-apa berzina, yang penting dalam iman, sedang beriman. Ya kan? Mencuri boleh, asal beriman. Mencuri boleh, yang penting beriman. Betul sekali gitu. Nah, itu kasihan saya dia sebagai seorang wanita, harkat kewanitaannya tuh begitu nyata direndahkan. Jangan bahas orang dewasa menyusui lagi. Saya teringat semalam nih dengan si Anas. Iya, tapi ya itu memang ada kan. Gimana? Kita tidak. Tapi kalau Pak Abu kasihan, saya justru senang juga ada ayat itu. Jadi saya bisa menjadi saudaranya Bu Yuni gitu loh. Itu yang terus saya selama ini kan. Hati-hati Pak, expire. Itu Bu Yuni udah expired atau masih segar nih? Paskot. Itu bisa digunakan kalau ketika ditangkap Satpol PP alasan. Nah, ini ada dalilnya nih. Itu susu kuda liar, Pak. Pak yang menjadi kebingungan saya kepada umat Muslim ya, ketika ditanya Allahnya mereka tidak bisa menjelaskan secara benar ya. Kenapa tidak mengaku aja Allahnya itu Muhammad? Karena Muhammad itu katanya Muhammad itu maksum. Maksum artinya katanya menurut Ustadz Buya Yahya tidak bisa berdosa, dijaga tidak berdosa. Itu kan seperti Allah namanya, atau bahkan menurut pemahaman saya logikanya berpikir itu lebih tinggi dari Allah. Karena dia benar-benar kedudukannya benar-benar suci, tidak bisa berdosa dan tidak mungkin berdosa katanya ustadznya maksum itu. Saya jadi bingung. Kenapa tidak akui aja udah Allah Muhammad gitu, sama seperti Tuhan Yesus menjadi manusia gitu maksudnya. Saya begitu pemikiran saya begitu logikanya. Karena saya berpikir secara logika. Saya berpikirnya secara logika selalu pakai logika. Saya berpikirnya begitu. Berarti apapun yang disampaikan oleh Muhammad harusnya benar semua kan Pak, gitu maksudnya? Iya, makanya saya bertanya kan bicara bagaimana Muhammad tidak pernah mengenal Allahnya, berbicara dengan Allahnya, tapi bisa mengeluarkan ayat Allah dari mulutnya sendiri. Itu kan sama aja Muhammad seperti Tuhan Yesus, Allah di dalam dirinya, ya kan? Mengapa tidak akui aja Allah ya Muhammad daripada pusing-pusing? Saya begitu ngomongnya begitu. Saya teringat kisah. Saya teringat kisah ketika Muhammad dituduh mencuri selimut merah. Terus kenapa nggak dikasih tahu? Selimut apa pakaian dalam, Pak? Kita kita hargai tafsir Kemenak lah, tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Dia bilang di situ. Iya, istilahnya linjir. Iya. Tapi itulah ya kan. Udah dihapuskan, Pak. Tapi kan udah habis itu kan langsung turun ayat bahwa yang bukan yang mencuri itu bukan dia. Jadi udahlah. Ya, tapi siapa? Tafsir mengatakan Muhammad mengatakan yang mencurinya si C katanya. Siapa si C kata? Tafsirnya gitu, si C. C itu siapa? Bulan. Oke Pak Bom, di share screen Pak. Pak, tolong Pak di share screen Pak. Salam, sabar lo. Salam buat teman-teman di Polda ya, Polda Papua Barat lagi nonton. Shalom, teman-teman baca di Polda ya. Ya, coba Pak. Lanjut. Mana? Iya Pak, di. Kasih suaranya kan? Oh yang tadi malam. Di share screen. Mana gambarnya? Hah?
Mana hilang? gambarnya. Ya bu, dulu Pak, sebut insya Allah gitu dulu. Ya istighfar. Istighfar dulu. Gimana ini? Ada jin ini. Jin. Jaringan kayaknya masalah. Kasih link aja Pak, saya ngebuka, saya screen Pak. Kasih link aja Pak chat. Bentar. Ini soalnya jaringannya emang Pak Scott. kental. Pak Scott. Ya. Kita bilang apa tahu? Kita bilang itu linknya, padahal sebenarnya laptopnya yang sudah kalah. Enggak, bukannya. Ini baru. Aduh Pak Raywawa, aduh. Janganlah Pentium 3 dipakai Pak, ini waduh gimana. Iya emang ini lagi hujan, soalnya habis hujan jadi. Coba kalau ada link kasih Pak, biasa yang bukain di sini. Ini Core i7 RAM 16. Ayo, loh, kemana orang ya? Kan? Tuh, kan? Ngilang tuh. Beli sinyal dulu, beli sinyal. Tahu nggak? Bukan. Dia paling darah mau restart laptop. Aduh. Pak Bom, saya dulu Pak Bom. Iklan. Pak Bom. Saya kira itu apa judul Pak Bom malam ini perlu dirubah sedikit Pak Bom. Mr. Scott. Apa itu Pak? Tuh di layar. Mau Kira-kira pilih yang mana nih Pak? Gara-gara dituduh mencuri selimut beludru merah itu tadi? No. Kalau mencuri mah hukumannya ringan, Pak. 3 bulan selesai. Ya. Bahasa aslinya begitu Pak. Kita ngabarin Injil, dibilang menista. Sekalian kita nista, Pak. Oh, Saya nggak mau nista. Jangan. Ini sang penggugat yang ngomong. Saya enak ya. Ya kalau si Katulan mau cari Anda ya silakan terbang ke Mesir ya Pak ya. Iya. Pak Bom, ada duit nggak tuh mereka? Judul malam ini ada sedikit keliru Pak Bom. Apa? Perlu ditambahkan sedikit. Jangankan 1000 tahun, 1 tahun aja nggak masuk. Itu. Nanti dirubah lagi Pak, jangankan 1 tahun. Nah, jangankan 1 tahun. Jangankan 1000 tahun, 1 tahun aja nggak masuk. Pak, judulnya kan Mencium bau surga aja enggak? Itu aku bingung loh. Maksudnya mencium bau surga tuh maksudnya gimana kali? Ada yang bisa bantu saya nggak? Apa sih artinya mencium bau surga? Mencium bau surga Pak, itu yang kerjaannya itu yang 70 tahun, kerjaannya sibuk mereka. Terus karena itu kesibukan mereka selama 70 tahun, ya masa nggak ada baunya Pak? Keringat, capek. Ini Mr. Scotty kalau ngomong tele-tele. Bau lendir. Udah gitu aja. Tuh sama sih. Oh jangan dong, enggak. Saya kan hanya menyampaikan apa yang di hadis. Hadisnya kan kayak gitu ngomongnya. Mereka sibuk katanya selama 70 Tapi kan nggak mungkin tahun. mau Pak. Karena kan selama 70 tahun nggak keluar-keluar, tegang terus. Pak Zaki kemarin dengarkan Apa itu ya. Keluarnya angin. Iya. Keluarnya angin Pak, ada hadisnya. kok ajaran-ajaran begitu mereka mau percaya.